Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya congore asu Amin Rais diceprot karo alu. Oh, dikubur hidup-hidup kono. Manusia udah kayak bangke, nggak punya adab. Bener-bener jaji laknat itu. Udah waktunya congormu diceprot ngalu kono. Manusia kok bener-bener lebih berharga sampah manusia apa? Aku yo heran kepolisian negara Republik Indonesia. Orang kayak gitu kok nggak diseret hidup-hidup, ditengkrupin di aspal itu, dibakar di jalan buat apa loh? Bener-bener anjing laknat, anak lonte Amin. Nah, Gibran sesuai usulan Dr. Tifa harus segera diperiksa. Pak, yang harus dicek kejiwaannya itu Anda, Pak Amin Rais, ya. Anda itu udah tua, ngoceh aja nggak jelas. Sadar diri, Pak, udah mau mati. Ya, sadar diri, Pak, sadar diri. Masa Gibran disuruh tes kejiwaan? Anda yang harus tes kejiwaan. Apakah Anda masih layak? Ya, apa udah nggak layak gitu? Oke, Pak Amin Rais. Ya, jangan aneh-aneh lah. Anda ini terlalu lebay. Udah tua, kaku, lebay lagi. Masa wapres terpilih udah masih muda, energik, Anda bilang harus tes kejiwaan? Anda waras nggak sih, Pak? Jangan aneh-aneh lah, Pak. Oke, Indonesia ini lagi aman. Amin Rais, kamu itu kok nggak kapok-kapok ya? Amin Rais, tobat lo Amin Rais, Amin Rais. 10 tahun lo Pak Presiden itu, Pak Jokowi jadi presiden, selalu kamu membenci, nggak pernah sejuk. Ceramahmu itu nggak pernah sejuk, kayak ceramah setan. Lihat itu yang pada udah meninggal itu, teman-temanmu pembenci Pak Jokowi itu. Kayak Rizal Ramli juga meninggal juga kan, teman sampean itu kan. Otak kalian itu semuanya mempengaruhi pikiran-pikiran yang rasis orangnya, ya. Kok begitu banget udah 10 tahun selalu kesalahan Pak Jokowi yang kami ungkit-ungkit. Bapak cemburu ya? Ya Pak. Dulu Bapak itu waktu pertemuan Ampat Ciganjur dulu, setelah reformasi Bapak nggak jadi presiden gitu. Nggak laku jual Bapak. Kan nggak laku jual, makanya nggak jadi presiden. Jadi sekarang Pak Jokowi yang kamu serang terus sama Pak Gibran itu. Kok dengkinya iblis di hati Bapak ini. Bapak benar-benar sholat apa gimana nih Bapak ini? Woi Pak Amin Rais, kamu insaf. Bentar lagi kamu nusul itu, nusul kematian kalam kubur itu. Ya biar Bapak nanti diterima oleh tanah itu. Kok sampai gitu terus campur-campur politik? Anda itu kan udah gabung sama PDIP jadi provokator. Tobatlah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang Cok, muncul lah ini bedes sih. Iki sing dadi rusak negara ini. Min kon iki wis gak dianggap ambek rakyat kok, Jek. Ngomong saenake dhewe lho. Kon iki wis gerang, Min. Wah, teli kon iki. Wis gerang iku gerang lho. Malah no Pak Jokowi lho, Dek. Kon iku lho. Raimu iki lho. Pernah bantu opo ning negara Indonesia iki? Cuma isone ngerusak ae. Cangkem luar, Min.
Pak Amin Rais, sudah banyak video-video yang saya reaksi di mana berisi nada-nada kecaman dari netizen seluruh Indonesia, ya. Bukan hanya Anda, tetapi ada video-video dari seorang ibu-ibu yang kemarin saya reaksi juga, yang memberi pesan kepada anak-anak Pak Amin Rais ini agar bagaimana Pak Amin Rais ini diamankan, ya, diamankan lalu kemudian dikondisikan, bila perlu dikurungin aja, ya, agar tidak terus membuat kegaduhan, agar tidak terus menjadi orang tua yang provokatif, ya. Karena sebagaimana kita ketahui guys, ya, di mana ada kumpulan-kumpulan yang menyerang Pak Jokowi, yang melontarkan kata-kata ujaran kebencian kepada Pak Jokowi, di situ pasti ada Pak Amin Rais yang memberikan suntikan semangat kepada para pembenci-pembenci dari Pak Jokowi, ya, sesuai dengan slogan mereka, tangkap, adili, gantung, ya. Itu misi yang akan mereka jalankan ke depan meskipun Pak Jokowi sudah purna tugas atau tidak lagi menjabat sebagai presiden, ya. Dan Pak Amin Rais ini mungkin karena sudah termakan dengan sumpah dari Gus Dur, ya, dia akan jadi gelandangan politik, dan kata-kata Gus Dur itu terus melekat di dalam diri Amin Rais sehingga sampai dengan saat ini dia terus menjadi gelandangan politik, ya. Kasihan banget guys, ya, orang tua seperti Amin Rais kurang lebih selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dia nggak dianggap nggak dianggap sebagai orang tua yang berwibawa, terhormat, atau bahkan nggak pernah diundang dalam event-event penting kenegaraan, ya. Karena Pak Jokowi juga sadar bahwa orang ini toksik, ya, orang ini racun bagi republik ini, bagi bangsa dan negara kita, ya. Jadi dia tidak layak untuk berada dalam lingkaran pemerintahan dan dia tidak layak juga untuk dihormati. Untuk apa menghormati orang seperti Amin Rais kalau dia sendiri tidak menghargai, menghormati pemimpin kita, guys, ya. Pak Jokowi selalu dia berikan kata-kata yang kasar, bukan hanya Pak Jokowi, anak-anaknya juga, ya, keluarga besar Pak Jokowi. Saya sih berharap agar Pak Amin Rais ini lekas bertobat, mengingat usia yang sudah semakin tua renta. Ayo Pak Amin Rais, belum terlambat bagi Anda untuk memohon ampun, bertobat, serta mempersiapkan diri lebih banyak mendekatkan kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri dengan cara berdoa yang banyak, ya, berdoa untuk hal-hal yang baik. Mulut Anda itu gunakanlah untuk berbicara kebaikan, berbicara yang membawa berkat bagi banyak orang, ya. Bukan caci maki, kebencian sana sini. Itu bukan Anda terlihat tidak semakin berwibawa, ya, semakin tidak terhormat di mata kita semua rakyat Indonesia. Sama Jokopret, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat. Mbah, sampean oleh ngomongi Pak Jokowi ku kok ono ae apa-apa kok sampean kono Pak Jokowi kabeh. Nek Jokopret, nek Jokowi apa ono kabeh. Rakyat Indonesia apa setuju? Mbak Amin tidak dadekno presiden. Nek setuju ngomong. Mbak Amin iki wis ngebet bener iki Mbak Amin iki. Sakno. Paling pikirane aku ki meneng gujat Pak Jokowi. Engko aku ndak setruk. Daripada aku setruk tak terusno. Berarti ibaratnya wong Jawa kan ngomongnya mariti mari-mari mati. Mangkane Mbak Amin iki wedi nek meneng cangkeme engko ndak ana dine setruk. Mbak sakno uripmu Mbak jek sepuro mbek pangeran yo Mbak. Mbak Amin. Amin Rais manusia najis. Dengerin ya. Dulu kamu masih muda, ya mungkin kamu ada wibawa lah, ya, dengan cara menggerakkan massa untuk menggulingkan zaman Orde Baru pada saat itu, dibantu dengan kekuatan lain. Nah sekarang lu dengan berbagai cara hanya bermodalkan bacot, provokasi, bermodalkan fitnah, bermodalkan omongan-omongan sampah. Lu berusaha mau menjatuhkan Jokowi tapi nggak bisa, ya, sulit, ya. Dan omongan-omongan lu tuh semuanya tuh tidak sesuai dengan faktanya. Nah itulah lu Amin Rais. Disayangkan lu
Bener-bener disayangkan. Lu kan ntar bentar lagi mati, lu mampus ya, lu mati ya. Karena lu udah tua. Nama lu tuh nggak dikenang. Nama lu tuh nggak dikenang dengan baik oleh rakyat Indonesia. Nah, disayangkan banget kan. Kenapa? Lu nggak bakal dikenang, soalnya ya otak lu isinya fitnah. Lu tuh statusnya tuh rohani, bicara tentang keislaman, berbicara tentang keagamaan, tapi otak lu busuk. Nah itu kelemahan lu. Dan pengaruh lu tuh nggak ada. Pengaruh lu tuh, kalau lu dulu memang ada pengaruhnya, paling tidak adalah orang-orang yang memang anti orde baru ya, pada saat itu memang ada pengaruhnya lu. Lain dulu, lain sekarang. Lu sekarang bacot apapun siapa yang mau denger, kecuali ya gerombolan-gerombolan lu, kaum-kaum sengkuni. Saya sekarang cuman pesan sama keluarganya aja nih, baik anaknya ataupun keluarganya lah, anak-anakannya si Amin Rais, tolong nih, saya mengingatkan, udahlah, suruh berhenti bikin konten, suruh berhenti fitnah-fitnah orang, apalagi yang diserang tuh Jokowi terus. Nggak ngaruh, lu tuh mau ngomong apapun tuh Sengkuni, dengerin nih, lu tuh nggak ngaruh. Melalui konten ini saya pesan buat keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudara, tolong nih kasih tahu, kasihan udah tua, si Amin Rais ini udah tua ya, suruh bertaubat aja udah, umurnya udah tua, fisiknya udah lemah, nggak ngaruh lagi ya. Itu pesan buat keluarganya ya. Lain dulu, lain sekarang. Oke, mungkin dulu Pak Amin Rais semasa mudanya dia punya pengaruh ya. Lalu kemudian dulu memang banyak yang mayoritas masyarakat Indonesia yang tidak suka dengan kepemimpinan Orde Baru, sehingga muncullah sosok Amin Rais ini, dan kemudian dia dianggap sebagai pahlawan reformasi yang dimana berhasil menumbangkan Pak Harto ya pada zaman itu. Andai kan guys ya, seandainya Pak Amin Rais ini dia tidak aneh-aneh dengan ucapannya, dengan mulut busuknya itu, mohon maaf ya, mungkin saat ini pasti namanya akan selalu harum semerbak. Orang-orang akan sangat menghormati dia. Dia pasti akan diundang di setiap mau presiden siapapun ya, pergantian presiden siapapun, pasti Pak Amin Rais ini akan selalu diundang sebagai tamu kehormatan ya, sebagai tokoh bangsa. Dia pasti akan sangat dihargai, dihormati, apalagi di usia dia yang sudah tua. Dan kalau semisalnya nih dipanggil Yang Maha Kuasa, pasti namanya akan selalu terkenang di hati masyarakat Indonesia ya. Namanya wangi guys ya. Namun apalah daya guys ya, dengan kelemahan sifat-sifat jelek dari Pak Amin Rais ini yang suka fitnah, adu domba ya, menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, pernyataan-pernyataan yang provokatif, akhirnya nama baik, nama wanginya itu kini sudah tidak ada lagi. Yang ada nanti ya, mohon maaf, apabila sudah nggak ada di dunia ini ya, orang akan cepat melupakan, dan orang nggak menganggap dia sebagai sesuatu yang spesial, istimewa ya. Karena apa? Karena selama masa hidup mulut nggak bisa dijaga, kata-kata nggak bisa dijaga ya. Makanya saran dari abang ini menurut saya masuk akal nih ya, untuk keluarga dari Pak Amin Rais. Alangkah baiknya bisa mengingatkan Pak Amin Rais ini untuk kembali bertobat, kembali ke jalan yang benar, berhenti membuat konten-konten yang menyerang Pak Jokowi secara personal ya, lebih banyak menikmati waktu bersama keluarga dan anak cucu, lalu kemudian lebih banyak lagi menyampaikan hal-hal yang membawa manfaat, yang membawa kebaikan ya, yang bisa memberikan pengaruh yang baik untuk generasi muda Indonesia ya. Karena generasi tua seperti Pak Amin Rais sebentar lagi udah nggak ada lagi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana nasihat wejangannya untuk anak-anak muda ini, sehingga harapan-harapan kita untuk membangun bangsa dan negara ke depan itu dapat menjadi lebih baik lagi ya. Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak. Buat bapak yang mulutnya congkor-congkor itu, yang hanya bisa berkoar-koar, Anda jangan membawa nama rakyat ya. Ente siapa rupanya? Kami pecinta Jokowi ya.
Ente siapa rupanya? Enak aja sih ngecongormu aja. Tanggal 20 selesai rakyat tidak bisa mau memborgol Jokowi. Mulutmu aja dulu yang borgol supaya jangan nyampe ke sana sini bikin kacau. Itu mulut bapak itu dijaga, bapak udah tua. Asal ngomong aja, kok congor-congor, kau pikir aja emangnya rakyat rupanya benci Jokowi? Kamu pikir Jokowi rupanya nggak ada yang cinta sama dia? Tunjukkan dulu berapa persen rupanya yang benci Jokowi. Biar kami tunjukkan berapa persen yang cinta Jokowi. Asal mulutmu aja congor-congor, tak berdasar ku tengok kamu. Bertobat kamu. Lebih banyak kamu melakukan yang hal-hal yang baik supaya pahala itu. Ini udah tua, tanah, membuat isu-isu pembenci. Bukannya kalau sudah tua itu bukannya banyak beribadah, melakukan yang baik. Itu buat untuk Indonesia menjadi perpecahan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah sejahtera. Nah, tanpa ente sadari, semua jawabannya ada di ente semua. Apa yang Anda pertanyakan, apa yang Anda ucapkan, semua jawabannya sebenarnya ada di Anda semua. Perpecahan bangsa ada di Anda semua. Kalau Anda tak buat demo, tak buat jadi provokator, tak ada namanya mecah bangsa. Adil dan beradab. Juga kita persatuan bangsa, tapi bukan bangsa Yaman, karena Anda sudah membela bangsa Yaman. Sorry, tak ada keadilan untuk bangsa Yaman. Tahun kita menderita. Ayo ngurus anaknya doang tuh. Anaknya nggak jadi. Lawan kami juga melawan kalian ya. Yang selalu membenci Pak Jokowi itu. Dasar manusia kadal kamu itu. Manusia kampret kamu. Lawanlah. Kami rakyat Indonesia selalu mengawal Pak Jokowi. Tahu nggak kepalamu itu? Indasmu kok. Waleh. Dasar binatang-binatang politik jalanan semua ini. Kurang ajar kalian. Lawanlah ya. Kami juga akan bergerak melawan kalian. Amin Rais itu pahlawan reformasi. Emang hebat Pak Amin. Hebat ndasmu kuwi to hebat. Mau ngomong aneh kotor kayak ngono kok iso hebat lho. Hebat to ndi ndasmu kuwi. Kuwi wong ora pahlawan reformasi. Kuwi jenenge wong keranjingan reformasi ngono lho Kang. Aduh, Amin Rais kuwi. Ya lek nggulingne Pak Harto wajar lah, karena Pak Harto ini berkuasa puluhan tahun loh, ya kan. Ya Gus Dur barang digulingne iki lho. Yo. Kabar digulingne Jokowi, digulingne kabar digulingne. Daerah dadi presiden, sapa sing milih? Sing milih sapa wong model kaya ngono iki. Ngono lho. Aku ya ora sudi aku masuk kon milih Amin Rais kuwi dadi presiden. Iki jan wong keranjingan reformasi kuwi. Ngono lho. Setelah 20 Oktober tahun ini, Jokowi pertanyaannya 20 Oktober kita mesti apain Jokowi? Tiada hari tanpa Jokowi, tiada bicara tanpa bicara Jokowi, tiada pembicaraan yang menarik tanpa membicarakan Pak Jokowi. Termasuk CRG. CRG ini kan nongol dari antah berantah karena bicara Jokowi. Kalau bukan karena bicara Jokowi, ya dia belum terkenal. Malah kita tidak tahu dia ada di mana sekarang. Gitu ya. Dia masih jadi filsuf yang terkenal di lingkungannya sana, tapi tidak dikenal orang gitu. Dia tidak bisa sombong seperti sekarang ini kalau bukan karena Jokowi. Terutama pakai diksi tolol dan dungu yang bikin dia terkenal. Walaupun itu sebenarnya bagi bangsa Indonesia itu haram. Karena warisan nenek moyang kita salah satunya adalah kita terkenal sebagai bangsa yang arif bijaksana, bangsa yang sopan santun. Sehingga bahasa atau diksi dungu dan tolol itu adalah haram.
buat negara kita. Tapi sudahlah. Gitu. Mari kita ke topik. Ada apa sesudah tanggal 20? Loh, bagi saya sesudah tanggal 20, presiden Jokowi sudah bukan presiden, maka presidenku adalah Prabowo. Karena aku dukung Prabowo waktu itu. Jadi aku bukan barisan yang kalah, aku selalu barisan yang menang. Zaman SBY, aku pilih SBY. Gitu. Sebagai pemenang, aku menang, tapi aku nyesel. Menyesal. Karena banyak keinginanku sebagai rakyat tidak terpenuhi di masa dia. Lalu, Megawati atau Abdul Rahman Wahid. Saya kecewa karena dia diturunkan sama Amin Rais. Aduh, saya nggak kecewa lagi. Lalu saya pilih Mega. Saya kecewa. Karena menteri-menterinya. Dulu saya kecewa itu pada saat banyak penjualan aset negara. Saya tidak terlalu mendalami itu, tapi itu kekecewaan saya. Lalu, Jokowi. Sampai sekarang ini saya belum menyesal. Jadi Pak Jokowi itu menurut saya masih is the best. Presiden terbaikku. Ini aku bukan pengikut PDIP atau pengikut apa yang menganggung-anggungkan. Enggak, aku tidak menganggung-anggungkan. Dia presiden the best dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Banyak kekurangannya? Ya banyak lah. Mana ada orang yang nggak ada kekurangannya? Pasti ada kekurangan. Tapi orang yang berbuat itulah memang yang akan membuat banyak kesalahan. Kalau tidak berbuat ya nggak salah. Diam-diam aja di rumah nggak akan ada perbuatan salah gitu ya. Gitu. Jadi bagi saya sesudah tanggal 20 udah selesai Pak Jokowi. Selesai dengan baik. Dan saya menyambut Pak Prabowo. Ayo berjuang lagi. Melebihi Pak Jokowi kalau perlu. Sebagai presiden pilihanku. Tapi kalau nanti Pak Prabowo mengecewakan aku, ya sudah aku tunggu tahun depan lagi aku milih yang lain. Selesai. Sisanya adalah aku hidup sebagai rakyat. Aku butuh makan, aku butuh kerja, aku butuh macam-macam. Sehingga urusan politik itu urusan orang yang main politik lah. Tapi kalau Presiden Jokowi digugat pada masa akhir jabatannya, misalnya sesudah dia menyelesaikan tugasnya, lalu ada pengadilan rakyat lah seperti narasi-narasi itu, menurut saya pengadilan rakyat harus dilakukan terhadap semua. Itu semua orang, gitu ya, harus dilakukan terhadap orang-orang yang duduk di trias politika itu, di lembaga-lembaga itu, di yudikatifnya siapa, di legislatifnya siapa, di eksekutifnya siapa yang harus dipanggil semuanya. Jangan lihat Jokowi doang. Kamu kira bangun jalan tol yang semahal itu tanpa persetujuan DPR? Kalau kebijakan Jokowi akan disasar oleh orang-orang tertentu yang ingin berkuasa tapi gagal, maka yang lain-lain pun harus diadili. Gitu. Tapi ya terserah lah. Yang saya sayangkan kalau bangsa ini pecah untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena kita harus bergerak maju, bukan bergerak mundur. Yang sudah selesai, mari jangan ulangi. Itulah demokrasi. Demokrasi itu kan kita milih, lalu kita dukung. Kalau tidak setuju ya tunggu pemilihan berikutnya. Pilih yang lain. Gitu. Jadi jangan ikut ya kata-kata si RG ini. RG ini lari untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan bangsa ini. Gitu. Yang sudah berlalu biarkanlah dia berlalu, yang sudah terjadi biarkanlah itu terjadi, dan mari kita sama-sama bergandengan tangan menatap masa depan bagi bangsa dan negara kita. Ayo kita berikan dukungan dan perhatian penuh nih kepada pemimpin yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga harapannya mereka bisa bekerja untuk bangsa dan negara kita, untuk kesejahteraan masyarakat ya. Guys, saya ulangi lagi ya, di video-video sebelumnya sering saya katakan juga bahwa saya ini adalah pendukung Ganjar Mahfud ya. Saat pemilihan presiden kemarin, saya memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Bahkan di video-video saya sebelumnya, saya juga sering membuatkan video yang berpihak kepada Ganjar Mahfud. Bahkan saya juga turun langsung ikut kampanye Pak Ganjar Mahfud di Stadion Pakansari Bogor ya. Namun setelah Pak Ganjar Mahfud ini gagal menjadi presiden dan juga wakil presiden,
ya udah, saya menerima hasil yang dimana mayoritas masyarakat memberikan dukungannya, memberikan pilihannya, dan yang terpilih adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, itu adalah pemimpin kita selanjutnya, itu adalah presiden kita selanjutnya. Ya, silakan guys ya, ke depan mungkin ada kritikan-kritikan atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah, itu sangat wajar sekali dalam demokrasi kita. Asalkan kita memberikan kritikan, masukan-masukan yang membangun, ya, untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Bukan seperti pembenci-pembenci Pak Jokowi ini menyerang personal, ya, tidak peduli mau sebagus apapun karya dan prestasi dari Pak Jokowi, misi mereka adalah Pak Jokowi ini diadili, digantung, dieksekusi mati, dibunuh dan sebagainya. Ya, ini kan luar biasa jahatnya. Nah, harapannya kita tinggalkanlah yang semua yang sudah berlalu, mari kita sambut masa depan, kita persiapkan, ya, mudah-mudahan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi di bawah kepemimpinan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Untuk Pak Amin Rais, ayo Pak, ya, Bapak udah tua, Bapak udah lelah, istirahat, ya. Mari kita sama-sama membangun harapan yang baru, harapan yang lebih baik di hari esok untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya Pak Amin Rais. Hentikanlah segala omongan-omongan yang tidak bermanfaat dari Anda, segala bentuk provokasi dari Anda yang bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, tapi Anda hanya mau merusuh di negeri kita. Ya, kita menginginkan ketentraman, kedamaian, dan juga keamanan, ya, bagi bangsa dan negara kita. Oke guys, saya kira itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi.